Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Suwandi sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Lampung. Saya sekaligus guru PPKN di SMK Pembina Bangsa. Pengambilan video ini guna untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja guru di Universitas Lampung. Baik, pada hari ini Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan pengambilan gambar atau video mengenai kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di SMK Pembina Bangsa. Oke, ikuti kegiatannya. Terima kasih. Gimana? Kabarnya sehat? Sehat. Baik, karena kalau kabarnya sehat, saya pikir waktu itu kalau kabarnya sehat gimana? Sebelum ke kegiatan pembelajaran, sudah berdoa atau belum? Belum? Silakan seksi kerohanian berdoa. Pimpin doa. Silakan. Semua atau ada yang mau masuk? Hadir semua. Hadir semua. Rekor. Hadir semua. Oke, kalau hadir semua, kegiatan kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PGT. Apa itu PGT? Tim, game, turnamen. Jadi kita akan bermain game dalam pelajaran kali ini. Ya. Saya akan bagi nanti kelompok ini ke dalam 4 kelompok ya. Berarti ini nggak apa-apa ya, satu kelompok, dua kelompok, nggak sesuai ini nggak apa-apa ya. Oke, kita sesuai ini kelompoknya. Nanti saya akan sajikan materi berkaitan dengan norma, ya, berkaitan dengan norma. Tapi sebelum ke sana, saya cek dulu kerapihannya. Pakai batik semua ya. Coba berdiri semua. Gak apa-apa kalau baju batik, nggak baju yang dikembarin nggak apa-apa ya kalau baju batik. Kelasnya udah bersiap? Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat menyebutkan, memahami norma-norma yang ada di masyarakat. Kelasnya udah bersih. Kemudian saya akan bagikan dulu LKPD.
Ya, lembar kerja nanti ini kalian isi, ya, diisi, ya, orang. Udah kebagian semua ya? Udah, oke. Nanti itu diisi setelah kalian melihat atau materi yang saya tayangkan ini kalian simak. Nanti ada videonya juga. Setelah materi ini kalian simak, baru kalian mengisi nanti, sambil berdiskusi nanti mengisinya. Ya, saya mulai ya. Norma. Jadi pelajaran kali ini membahas tentang norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin kalian sudah tahu apa aja norma yang berlaku di masyarakat. Karena biasanya berbeda daerah, berbeda juga normanya. Ya, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama ini biasanya atau norma ini secara langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, norma ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Contoh dari norma ini apa? Biasanya beribadah. Ya, beribadah. Ada sanksinya enggak kalau melanggar norma ini? Ada. Sanksinya biasanya didapatkan langsung atau tidak? Tidak. Nanti setelah di akhirat atau setelah kita meninggal, ya, bisa kalian duluan sesuai duluan, ya, tahu, oke? Ini tentang norma agama. Kemudian ada lagi norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Nah, norma ini aturan yang berlaku, yang baik atau buruk, ya, yang baik atau buruk, sumbernya itu dari hati nurani. Jadi semua orang punya hati nurani kan? Kalian punya hati? Punya? Nah, norma ini berkaitan dengan hati nurani. Misalnya, yang suka, ada yang suka menyakiti temannya? Ada yang suka menyindir? Ini termasuk ke dalam norma kesusilaan. Ada nggak sanksinya? Ada. Apa sanksinya? Hukuman guru. Merasa bersalah, ya. Jadi mereka merasa bersalah. Yang melakukan pelanggaran ini merasa bersalah. Ya, misalnya bohong termasuk ini ya, norma kesusilaan termasuk bohong. Berbohong kepada orang tua, harusnya sekolah tapi bolos. Ya. Ada yang bolos? Yang suka nggak ada? Ada. Nah, oke. Lanjut ke norma kesopanan. Ini biasanya yang lebih sering kita dapatkan di masyarakat. Kesopanan. Ya, apa itu sopan? Contohnya, bahasa tingkah kembali. ya. Nah, kesopanan ini biasanya kalau kita mau sekolah saling ke orang tua, sopan atau enggak? Saling ke guru, sopan atau enggak? Sopan. Kemudian kalau kita melanggar ada sanksinya atau enggak? Ada. Apa sanksinya? Hukuman. Sanksinya apa? Tidak. Ada sanksinya. Sanksinya apa? Tidak baik. Ya, biasanya masyarakat yang menilai ya. Biasanya kita dikucilkan, ya, atau dianggap jelek perilakunya. Itu berkaitan norma kesopanan. Kita lihat lagi. Norma hukum. Ini norma hukum. Norma hukum ini berbeda dengan norma-norma yang tiga yang tadi. Berbeda dengan norma kesopanan, norma agama, berbeda. Karena norma hukum
norma hukum ini mengikat semua orang yang ada dalam satu daerah atau negara tertentu. Mengikat, nggak bisa ditawar-tawar. Misalnya, kalau kita mencuri pasti dapat hukuman, ya, entah itu pidana atau denda dan seterusnya. Ya, itu tentang norma hukum. Oke. Contohnya ini ada. Contohnya adalah tertib lalu lintas, mencuri, ya. Ini norma hukum. Oke, kita sekarang lanjut ke video. Kalian amati dulu videonya. Simak baik-baik. Hal yang penting boleh kalian catat. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kewajiban bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan aparat negara. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika membina sikap dan budaya sebagai berikut. 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat di sekolah. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan norma antrian. 3. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketuhanan atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Pernyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. 2. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Oke, dari siapa Pak pentingnya? Ya, tadi ada dari diri sendiri sama dari eksternal atau dari yang luar. Ya. Kemudian kita lihat video kedua.
Soalnya sini bersih. Ke bawah. Bang Dek, Bang. Oh, iya. Fix bu. Ayo kita duduk ke sekolah kan. Soalnya mesti nak. Iya Bang Do. Kemarin habis minum es krim. Oh, minum es krim. Bilang ni, kau tunggu ni, kan cuma saya bilang je sih. Wah, aku sih. Minta kau aja yang minta ni. Mereka. Dia, sini. Abang dah, abang ni mana?
dicatat hal-hal yang menurut kalian penting. Berkendaralah saat kamu dewasa. Helmi sudah kita ya? Itu saya lihat kemarin saya jati ya, nggak ada yang ambil. Iya, itu Faisal. Yang tengah kayaknya si Al. Iya, botak. Oke, udah dapat intinya? Sudah? Ya. Oke, sekarang kelompoknya tadi sudah ditentukan. Kalian cari sumber lain di internet. Internetnya udah ada ya, handphonenya udah ada. Silakan cari. Didiskusikan mengenai apa yang akan kalian jawab dalam debat LKP itu berkaitan dengan materi yang ini. Ya, silakan mulai dijawab. Nanti setelah kalian diskusi, masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan yang ada di depan. Ini. Jadi setiap kelompok ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sama kelompok 4 juga gitu, kelompok 3 juga gitu. Isi pertanyaannya sama. Yang membedakan adalah kecepatan kalian pada saat menjawab. Bisa nanti setelah kalian selesai diskusi, dari kelompok 1 ada 5 orang. Nomor 1 dibuka soalnya, kemudian diisi di sini jawabannya. Setelah 1 orang selesai, langsung balik ke tempat, ganti orang. Kalau yang orang pertama nggak bisa jawab pertanyaan, balik dulu ke tempatnya. Ya, biar orang kedua yang jawab pertanyaan. Dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi waktunya barengan. Siapa yang tercepat, siapa yang paling cepat jawabannya nanti di akhir kita simpulkan nilainya. Oke, silakan kalian diskusi dulu sesuai kelompoknya. Boleh muter, diskusikan menggunakan sumber lain. Silakan buat kelompok diskusinya. Ya, boleh ke belakang atau ini, ya, silakan buat diskusi. Berkaitan materi ini ya, silakan cari sumber lain di internet. Tadi kan udah jelas tuh apa yang kalian dapat di video. Untuk memperkuat itu, contoh apa lagi nih yang kira-kira yang belum disebutin di video tentang contoh norma pelajaran seperti apa? Kalian boleh cari di internet. Ya.
Kelompok 4 masih berdiskusi, kita sambil tunggu. Nanti masing-masing dari kalian berbaris sesuai kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan kalian. Sesuai dengan materi yang saya sampaikan dan materi penguatan yang kalian cari di internet, pasti kalian bisa menjawab suatu hal yang ada di depan. Ya. Jadi ada waktunya. Kalau tidak bisa menjawab, kasih temannya menjawab. Kalian balik ke tempat biar temannya yang menjawab. Ya. Jawabannya yang lengkap itu berarti nilai-nilai ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan 20 nilainya. Kalau di total ada 100. Kalau jawabannya sempurna berarti 20. Kalau tidak sempurna berarti ada 15, ada 10. Gitu ya. Tergantung kesempurnaan jawaban. Oke, siap berbaris kelompok 4. Oke ya, siap. Silakan berdiri di samping mejanya masing-masing. Nah, ini ke sini. Ya. Siap? Kalau pertama siap, ayo. Nomor 1, 2, 3. Oke, nanti kalian buka soalnya, tulis jawabannya di depan. Bisa pindah guys. Kalau nggak tahu gimana? Nggak tahu jawabannya, balik lagi ke tempat. Bisa kasih ke temennya. Biar temennya yang jawab. Iya. Nanti dulu. Kalau nggak tahu juga, kasih lagi ke temennya lagi. Misinya harus berurutan. Oke, Pak. Paham ya? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Langsung. Iya, langsung ke soal berikutnya yang sudah. Balik lagi. Balik lagi. Apa yang di semua lagi dia Tiga, 2, 1, selesai. Kasih temannya. Ganti lagi, ganti orang. Oke. Helmi kegatal Helmi. Ada 4 ya? Jawabnya yang lengkap kalau bisa jawabnya. Jadi semakin lengkap, semakin poinnya semakin full berarti. Tidak nggak boleh ngaca. Jujur aja.
yang bener nih. Jangan keter. Rik, kuat. Clear, Rik. 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 Ya, cepat selesai. Berapa? Oke, kelompok. Sudah selesai. Sudah selesai. Kelompok satu sudah selesai. Satu lagi, aku baru jauh selesai. Gua lagi. Apaan sih? Ini udah selesai kelompok 3? Belum? Udah semua? Udah semua? Udah terisi semua ya? Oke, sebelum kita nilai, kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Yang pertama kali selesai kelompok 1, disusul kelompok 2, disusul kelompok 3. Kelompok 4 dulu ya? Oke, kelompok 3. Itu udah. Tapi kita lihat jawabannya. Pertanyaannya nomor 1. Tuliskan 3 contoh perilaku norma agama: beribadah, mengaji, sopan dan menghargai. Ada spidol? Ada. Nah, Kurang masuk akal. Kelompok 1 masjid. nomor 1 kelompok 1 15. Sanksi apakah yang diterima oleh manusia yang melanggar norma kesopanan? Norma kesopanan. Mereka akan dibeli oleh apa nih? Oh, dibenci oleh masyarakat dan apa ini? Dinilai buruk oleh orang lain. 20. No, apa nih? Tuliskan 4 macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma agama, norma hukum, norma asusila. Harusnya norma kesusilaan. Norma kesopanan. 15. Sanksi hukuman mati, hukuman pidana, hukuman denda adalah sanksi bagi manusia yang melanggar norma hukum. 20. Tuliskan 3 contoh norma kesusilaan: terjerat pidana, membuli orang lain, kasus korupsi. 15. Kita total jumlahnya untuk kelompok 1 75. berapa? 80. Kasih aplaus kelompok 1. Dengan waktu yang paling cepat berarti. Sekarang kelompok 2. Soalnya sama ya, tuliskan 3 contoh perilaku norma agama: menghormati orang tua, ibadah sesuai kepercayaan. Cuma 2? 15. 10.
Apa nih sanksi apakah yang diterima oleh manusia yang melanggar norma kesopanan? Dinilai buruk oleh masyarakat. Oke, 20. Tuliskan 4 macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Mengikuti ronda, melakukan gotong royong. 5 Pak. 5. Kan sama kesopanan ya. Norma hukum itu sanksi hukuman mati, hukuman pidana, hukuman denda. Norma hukum 20. Apa ini? Lihat 3 contoh norma kesusilaan. Jujur, adil, tidak menyakiti orang lain 20. Kita total 75. Kasih aplaus. Ini kenapa mengikuti roda ini? Tidak, ini yang jawab. Oh, 80? Iya. Oh ya, 80. 80. Kita kelompok 3. 3 contoh perilaku norma agama. Sholat tepat waktu, menghormati orang lain, sopan santun. 15. Apa ini? Sanksi apakah yang diterima oleh manusia yang melanggar norma kesopanan? Apa dikucilkan dan digunjingkan oleh masyarakat? 20. Kecil. 4 norma, tuliskan 4 norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma hukum, kesusilaan, agama, kesopanan. 20. Sanksi hukuman mati. Orang kurang Norma apa ini hukuman denda. Norma kesusilaan 5. Gak apa-apa. Tuliskan 3 contoh norma kesusilaan. Korupsi, mencuri, narkoba. Oke, 15. Sama. Di total berapa? 95. Itu 32, 4, 6, 75 ya? 70 dong? 70 ya? Hah? Masa 75? 75 ya? Ya, 75 Pak. Ya, 75. Kasih aplaus kelompok 3, 75. Kelompok 4 yang terakhir. Tuliskan 3 contoh perilaku norma agama. Apa ini? Salim saat akan pergi, bertegur sapa, sholat, mengaji. Ada 4 ini memenuhi. Oke, 20. Sanksi apakah yang diterima oleh manusia yang melanggar norma kesopanan? Merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Sanksi apakah? 5. 8. 0,1 Pak. Minus 1. Kosong ini sanksi yang diterima ya. Ini 5. 5. Tuliskan macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Agama, kesusilaan, kesopanan. 20. Sanksi hukuman mati, hukuman pidana adalah sanksi manusia yang melanggar norma hukum bagi orang yang melanggar. Oke, 20. Tuliskan 3 contoh norma kesusilaan. Berperilaku jujur, berbuat baik, menghormati orang yang lebih tua. 5. Menghormati orang yang lebih tua. 5 Pak. 5 itu apa? 5 lah. Jadi berapa? 80. Yang paling besar kelompok 1. Kasih aplaus kelompok 1. Kelompok kurang. Ini 80 kan? Iya. Iya dong. Oke. Kelompok 1
juara 1. Kelompok 4 juara 2. Ya, sama ya dengan kelompok 2. Kelompok 3 juara 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Udah mulai paham ya? Udah mulai paham. Capek nggak? Capek. Banget Pak. Capek ya? Oke, nah, sebelum kita akhiri, kita breakdown dulu, kita ice breaking. Sudah ada pasangan masing-masing, udah. Oh, ini dulu ya? Jomblo Pak. Boleh berpasangan dengan siapa? Alia, Satria. Boleh berpasangan. Satria. Kamu sering ikut saya. Udah ada dong. Dengarkan, klubnya kalau saya bilang Abi berarti dia narik tangan Ubi dan yang sudah Ubi berarti menghindar. Paham? 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 Klubnya adalah kalau saya bilang Abi berarti yang berperan sebagai Abi narik tangan temennya. Ya, tapi si Ubi menghindar, ya, menghindar. Paham? Kalau tarik, tariknya masih api. Gak apa-apa. Coba dulu kita coba. Nanti si Ubi berarti menghindar, ya. Ubi menghindar, si Abi narik tangan. Posisikan tangannya. Kalau saya bilang Ubi berarti Ubi. Ubi bukan. Paham ya? Ubi sama Abi. Oke ya? Si Abi bertugas meraih tangannya. Si Ubi menghindar. 1, 2, 3. Kasih jarak. Ubi. Lagi, paham nggak maksudnya? Ada yang salah? Berarti yang masih salah nggak konsen. Oke, kita mulai lagi. Ubi lu menghindar. Oke ya. 1, 2, 3. Abi. Posisikan. Ayo, kasih jarak, konsentrasi. Yang nggak disebut namanya berarti menghindar. Abi. Oke, kasih aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Nanti link KPD-nya dikumpulin ya. Itu tadi berkaitan tentang norma apa yang kita bahas? Ada 4. Kesopanan. Norma agama contohnya apa? Salah satu. Ibadah. Norma kesusilaan. Jujur. Norma hukum.
Mematuhi aturan yang berlaku. Yang terakhir, norma kesopanan. Sopan itu menghormati Berpamitan pada orang tua. Apa? menghormati yang Lain Menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Ya, paham ya? Paham. Oke, berarti kalian sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal menyebutkan dan menganalisis norma sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Padahal itu semua ya sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Norma hukum kalian mentaati nggak? Pasti Pak. Kalau ada pertanyaan, lebih baik nggak ada hukum atau nggak ada norma, atau lebih baik ada norma? Ada norma lebih teratur ya. Kalau saya kan ada norma dan hukum, lebih baik ada mereka atau nggak ada mereka? Ada. Lebih baik kah? Ada. Kenapa? Sebabnya? Lebih teratur. Lebih disiplin. Bayangkan kalau nggak ada norma dan nggak ada hukum. Si A pacaran dengan si itu boleh. Kan kalau nggak ada norma ya? Kalau nggak ada hukum gitu ya. Semua kegiatan bebas. Nggak bisa gitu, makanya ada norma hukum dan norma yang lain. Ya, paham ya? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Semuanya sudah mendapat nilai. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu materinya tentang kebinekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selesai semuanya.